Pernahkah kamu diabaikan oleh seseorang yang seharusnya mendengarkanmu? Pernahkah kamu merasa suaramu tidak berarti karena kamu tidak punya uang, kekuasaan, atau status? Maka dengarkan baik-baik kisah yang akan kuceritakan ini. Seorang gadis miskin sedang mengepel lantai di gedung mewah ketika dia mendengar sesuatu yang membekukan darahnya. Dia mengetahui bahwa seorang pria akan mati malam itu. Bukan kebetulan. Pembunuhan terencana. Dan dia satu-satunya orang di dunia yang tahu. Tapi ada masalah. Dia miskin. Dia berkulit gelap. Dia tidak terlihat. Tidak ada yang akan percaya padanya. Tidak ada yang mau mendengarkannya. Dan pria yang ingin dia selamatkan? Dia menghinanya, mengusirnya, menertawakannya. Karena bagi pria itu, kata-kata gadis seperti dia tidak ada artinya. Tapi gadis ini tidak menyerah. Dia melakukan sesuatu yang tidak terduga, sesuatu yang ekstrim, sesuatu yang berisiko, dan apa yang terjadi setelahnya mengubah segalanya. Putri terbangun pukul 4 pagi seperti biasa. Alarm tua berbunyi di gubuk tempat dia tinggal bersama neneknya di pinggiran kota. Satu kamar, dinding retak, bau lembab. Tapi itu semua yang mereka punya. Nenek Sari sudah bangun, menyeduh teh encer. Tapi hangat. Putri meminumnya dalam diam, mengenakan seragam biru pudar, mengambil tas lusuh, mencium kening neneknya, dan keluar ke jalanan yang masih gelap. 2 angkot penuh sesak, orang-orang lelah, orang-orang tak terlihat seperti dirinya. 1 jam 40 menit perjalanan sampai dia tiba di pusat bisnis kota. Tempat di mana gedung-gedung menjulang tinggi, di mana mobil-mobil lebih mahal dari rumah, di mana orang-orang berjas mahal berbicara tentang miliaran seolah itu recehan. Putri masuk melalui pintu belakang gedung paling mewah di kawasan itu. Menara korporat. 50 lantai kaca. Marmer Italia di lantai. Lampu kristal di langit-langit. Dia melewati satpam yang bahkan tidak meliriknya. Naik lift service. Menekan tombol lantai 45, tempat kantor Wijaya Investasi berada. Perusahaan milik Hendra Wijaya. Pria termuda dan terkaya di gedung ini. Sementara Putri naik, Hendra sedang di kantornya. Ruangan besar dengan dinding kaca dari lantai ke langit-langit, pemandangan seluruh kota, meja kayu mahoni, kursi kulit Italia. Dia sedang menelepon, tertawa keras, merayakan. Kita berhasil menutup kesepakatan dengan orang Jerman. 300 juta euro. Kontrak terbesar dalam sejarah perusahaan. Dia menutup telepon dan bersandar di kursinya. Tersenyum pada dirinya sendiri. Di usia 32 tahun, dia sudah sukses. Membangun kerajaan dari nol. Setidaknya begitu yang dia ceritakan pada semua orang. Kenyataannya, ayahnya meninggalkan perusahaan kecil, dan Hendra mengubahnya menjadi raksasa. Bukan karena dia baik, tapi karena dia ambisius, kejam, menginjak siapapun yang perlu diinjak. Malam itu ada pertemuan khusus. Mitra dari Jerman datang untuk menandatangani kontrak secara langsung. Klaus Schmidt dan Hans Weber. 2 pria paruh baya, pirang, bermata terang, selalu serius, selalu penuh perhitungan. Mereka tiba pukul 7 malam. Hendra menyambut mereka di ruang konferensi. Meja kaca besar, 12 kursi kulit, 1 dinding penuh pemandangan kota. Selamat datang, tuan-tuan. Hari ini adalah hari bersejarah. Klaus dan Hans tersenyum, tapi ada sesuatu yang aneh dalam senyum mereka. Dingin, seolah menyembunyikan sesuatu. Di luar ruangan, Putri mengepel koridor, menggosok lantai marmer, membersihkan jendela. Dia tidak terlihat, tidak ada yang menatapnya, tidak ada yang berbicara padanya. Dia hanya pembersih lain, bagian dari dekorasi di dunia orang kaya ini. Tapi Putri punya sesuatu yang tidak diketahui siapapun. Sesuatu yang diajarkan neneknya sejak kecil. Nenek Sari seumur hidup bekerja sebagai pembantu di keluarga-keluarga asing. Perancis, Jerman, Italia. Dan dia belajar bahasa-bahasa itu, lalu mengajarkan semuanya pada Putri. Nak, pengetahuan adalah satu-satunya hal yang tidak bisa diambil siapapun darimu. Putri belajar sendiri, membaca buku-buku tua yang ditemukan di tempat sampah, menonton video di ponsel rusak saat ada internet. Dia bisa berbahasa Jerman, Perancis, Inggris, Italia. Semua sendiri, semua diam-diam. Pertemuan berlanjut.
Hendra dalam euforia. Dia membuka sebotol sampanye mahal, menuangkan ke gelas kristal. Untuk kesuksesan kita. Ketiganya mengangkat gelas. Minum. Lalu Klaus melihat jamnya. Hendra, kamu bilang akan menggunakan helikopter malam ini. Hendra mengangguk. Ya, ada pertemuan di Surabaya. Berangkat 1 jam lagi. Klaus dan Hans bertukar pandang cepat. Hampir tidak terlihat. Tapi Putri melihatnya. Dia sedang berjongkok membersihkan sudut dekat pintu ruangan yang sedikit terbuka. Dia tidak memperhatikan pembicaraan sampai dia mendengar Klaus berbisik dalam bahasa Jerman pada Hans. Alles ist bereit. Der Hubschrauber wird nicht landen. Semuanya siap. Helikopter tidak akan mendarat. Putri membeku. Lap jatuh dari tangannya. Jantungnya berdebar. Dia mengerti setiap kata. Klaus melanjutkan, masih dalam bahasa Jerman. Bremsen manipulier. Es wird wie ein Unfall aussehen. Rem sudah disabotase. Ini akan terlihat seperti kecelakaan. Hans menjawab dengan nada sama pelan. Niemand wird etwas vermuten. Und wir bekommen alles. Tidak ada yang akan curiga. Dan kita mendapat semuanya. Putri merasakan darahnya membeku. Mereka merencanakan membunuh Hendra. Menyabotase helikopter. Membuatnya terlihat seperti kecelakaan. Mengambil seluruh perusahaan. Semua uang. Semuanya. Dia berdiri perlahan. Kakinya gemetar. Kepalanya pusing. Apa yang harus dia lakukan? Dia harus memperingatkan. Tapi bagaimana? Siapa yang akan percaya? Gadis miskin, pembersih, melawan 2 pengusaha asing, melawan jutawan arogan. Dia menarik napas dalam, mengumpulkan seluruh keberaniannya, dan mengetuk pintu ruangan. Hendra menatap pintu dengan jengkel. Ada apa? Putri membuka pintu perlahan, masuk dengan ragu. Pak Hendra, saya perlu bicara dengan Anda. Ini mendesak. Hendra mengerutkan kening. Siapa kamu? Saya bekerja sebagai pembersih. Pak, tapi saya mendengar sesuatu yang harus Anda ketahui. Klaus dan Hans saling melirik. Hendra mendengus tidak sabar. Aku sedang dalam pertemuan penting. Putri menelan ludah. Anda tidak boleh naik helikopter malam ini. Mereka, dia menunjuk Klaus dan Hans. Mereka menyabotase helikopter. Saya dengar mereka berbicara dalam bahasa Jerman. Mereka ingin membunuh Anda. Keheningan menyelimuti ruangan. Hendra berkedip, menatap Klaus dan Hans. Keduanya serius, tidak bergerak. Lalu Hendra menatap Putri lagi dan mulai tertawa. Tawa keras, mengejek, kejam. Kamu mendengar bahasa Jerman? Kamu, dia menunjuknya dengan hina. Kamu sekarang bisa bahasa Jerman. Klaus juga tertawa. Hans menyeringai. Hendra berdiri, menghampiri Putri, menatapnya dari atas ke bawah. Tahu apa masalahmu? Kamu tidak tahu tempatmu. Kamu pembersih. Kamu mengepel lantai. Kamu tidak mengerti apa-apa tentang bisnis. Dan kamu berani masuk ke sini dan menuduh mitra-mitraku. Putri merasakan air mata membakar matanya, tapi dia tidak membiarkannya jatuh. Saya tahu apa yang saya dengar. Pak, saya bisa bahasa Jerman. Nenek saya yang mengajarkan. Mereka bilang helikopter disabotase. Rem rusak. Ini akan terlihat seperti kecelakaan. Hendra mundur selangkah, menyilangkan tangan. Cukup. Pergi dari sini sebelum aku panggil keamanan. Pak, tolong dengarkan saya. Pergi. Suaranya menggema di ruangan. 2 satpam muncul dalam hitungan detik. Pria besar, kuat, berseragam. Bawa dia keluar dan jangan biarkan dia naik ke lantai ini lagi. Satpam mencengkeram lengan Putri. Dia mencoba melawan. Pak, tolong, saya tidak bohong. Mereka akan membunuh Anda. Hendra berbalik. Singkirkan dia. Satpam menyeret Putri keluar. Dia berteriak, menangis, memohon. Tapi tidak ada yang mendengar, tidak ada yang percaya. Mereka mendorongnya ke lift service, menekan tombol lantai 1, dan pintu tertutup. Putri turun sendirian. Tubuhnya gemetar, dadanya sakit. Dia sudah mencoba. Dia melakukan hal yang benar. Dan dia dipermalukan, diusir, tidak dipercaya.
karena dia miskin, karena dia berkulit gelap, karena dia tidak berarti. Pintu lift terbuka di lantai 1. Dia keluar, terhuyung, berjalan melewati satpam di pintu masuk, keluar ke jalan. Udara malam yang dingin menerpa wajahnya. Dia berhenti di trotoar, menatap ke atas pada gedung raksasa itu, pada lampu-lampu di lantai atas. Di sana, Hendra Wijaya akan naik helikopter yang disabotase, dan dia akan mati. Dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Atau bisa? Putri berdiri di trotoar, pikirannya berputar. Dia melihat jam di pergelangan tangannya. Jam murah, hadiah ulang tahun dari nenek. Pukul 8.15 malam. Hendra bilang akan berangkat dalam 1 jam. Berarti pukul 9.15. Tersisa 60 menit tepat untuk mencegah pembunuhan. Dia tidak bisa membiarkan ini terjadi. Tidak peduli bahwa dia dipermalukan. Hidup adalah hidup, dan dia tidak akan bisa hidup dengan rasa bersalah bahwa dia tidak melakukan segala yang mungkin. Tapi apa yang harus dilakukan? Dia tidak bisa kembali ke gedung. Satpam tidak akan membiarkannya. Dan bahkan jika dia berhasil naik, Hendra tidak akan mendengarkan. Klaus dan Hans di sana, mereka akan berbohong, mengalihkan perhatian, membuatnya terlihat gila lagi. Dia butuh cara lain. Sesuatu yang membuat Hendra tidak naik helikopter. Sesuatu yang menghentikan lepas landas. Dan saat itu sebuah ide muncul. Ide nekat, berbahaya, yang bisa menghancurkan hidupnya. Tapi ini satu-satunya kesempatan. Dia masuk ke gedung lagi. Satpam langsung menatapnya. "Hei, kamu sudah diusir. Pergi dari sini." Putri berlari, melesat melewati mereka, berlari melintasi lobi. Satpam berteriak di belakangnya. Dia melihat panel alarm kebakaran di dinding. Kotak merah dengan tombol kaca. Dia tidak berpikir 2 kali. Mematahkan kaca dengan siku dan menekan tombol. Alarm berbunyi seketika. Suara keras, melengking, memekakan. Lampu mulai berkedip. Merah, putih, merah, putih. Pintu darurat terbuka otomatis. Suara otomatis mulai bergema dari pengeras suara. Perhatian. Alarm kebakaran aktif. Semua orang harus segera mengosongkan gedung. Gunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift. Kepanikan dimulai. Orang-orang berlarian keluar dari kantor. Karyawan, eksekutif, klien. Semua turun lewat tangga, berdesakan, berteriak, bingung. Satpam meninggalkan Putri dan berlari mengatur evakuasi. Putri memanfaatkan ini. Berlari naik lewat tangga darurat. Satu anak tangga demi satu. Terengah-engah, berkeringat, putus asa. Dia harus sampai ke landasan helikopter di atap gedung. Dia naik dan naik. 15 lantai. 20. 30. Kakinya terbakar. Paru-parunya perih. Tapi dia tidak berhenti. 40. 45. Dia mencapai lantai teratas, mendorong pintu darurat menuju landasan helikopter, dan keluar ke teras. Angin kencang menerpa wajahnya. Landasan helikopter adalah area terbuka di atap gedung. Beton abu-abu, garis kuning di tanah, dan di tengah helikopter mewah. Model hitam dengan perak. Berkilau. Pilot sudah duduk di dalam, memeriksa kontrol. Baling-baling mulai berputar perlahan. Putri berlari ke helikopter, mengetuk pintu. Jangan lepas landas. Helikopter disabotase. Pilot menatapnya dari jendela, mengerutkan kening, membuka pintu. "Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini?" Helikopter disabotase. Remnya tidak berfungsi. Kalian akan jatuh. Pilot keluar dari helikopter. "Tenang. Kamu yakin dengan apa yang kamu katakan?" "Saya yakin. Saya dengar orang-orang merencanakannya. Mereka ingin membunuh Hendra Wijaya." Pilot mengambil radio. "Ruang kontrol. Di sini pilot. Ada situasi di landasan helikopter. Saya butuh konfirmasi sebelum lepas landas." Saat itu pintu darurat terbuka lagi. Hendra muncul, berlari menuruni tangga dengan Klaus dan Hans di belakangnya, dan 3 satpam. Hendra melihat Putri dan meledak. "Kamu lagi." Dia berjalan ke arahnya. Wajahnya merah karena marah. "Kamu yang menyalakan alarm."
Kamu menyebabkan kepanikan di seluruh gedung. Putri tidak mundur. Saya melakukannya karena Anda tidak mau mendengarkan saya. Helikopter disabotase. Mereka ingin membunuh Anda. Hendra menatap Klaus dan Hans. Keduanya berdiri serius. Klaus maju selangkah. Hendra, ini konyol. Gadis ini jelas tidak waras. Hans mengangguk. Dia menerobos masuk ke pertemuan, membuat tuduhan absurd, dan sekarang membunyikan alarm palsu. Dia harus ditangkap. Hendra menatap Putri, lalu helikopter, lalu Klaus dan Hans. Dia bingung, jengkel, tapi di matanya juga ada sesuatu. Bayangan keraguan. Dari mana kamu tahu helikopter disabotase? Dia bertanya pada Putri. Saya dengar mereka berbicara dalam bahasa Jerman. Mereka bilang rem rusak. Ini akan terlihat seperti kecelakaan. Klaus tertawa. Tawa dipaksakan. Hendra, ini absurd. Dia tidak bisa bahasa Jerman. Dia mengarang. Putri menatap langsung ke Klaus dan berbicara dalam bahasa Jerman yang sempurna. Sie sagten, der Hubschrauber wird nicht landen. Die Bremsen wurden manipuliert. Es wird wie ein Unfall aussehen. Wajah Klaus berubah. Warnanya pucat. Matanya melebar. Hans mundur selangkah. Hendra memperhatikan. Apa yang dia katakan? Klaus mencoba menutupi. Dia hanya mengulangi kata-kata acak. Putri melanjutkan, masih dalam bahasa Jerman. Und dann sagten sie, niemand wird etwas vermuten, und wir bekommen alles. Hans mulai berkeringat. Klaus menatap Hans, lalu Hendra. Hendra, aku bisa jelaskan. Tapi dia tidak sempat. Hendra berbalik ke Satpam. Tahan mereka. Sekarang. Satpam bergerak maju. Klaus mencoba lari, tapi ditangkap. Hans juga. Mereka dilumpuhkan. Hendra mengambil telepon, menghubungi polisi. Sementara itu, pilot masuk ke helikopter, mulai memeriksa kontrol, membuka panel, memeriksa kabel, memeriksa rem. Lalu dia keluar. Wajahnya pucat. Pak Wijaya, rem hidrolik dipotong. Kalau saya mencoba mendarat, helikopter akan jatuh. Tidak ada kontrol. Keheningan turun di antara semua orang. Hendra menatap Klaus dan Hans, lalu Putri. Gadis itu berdiri di sana. Kecil, kurus, dalam seragam biru kotor, wajah berkeringat, mata merah karena air mata. Dan dia menyelamatkan hidupnya. Polisi tiba dalam 10 menit. Naik lewat tangga, memasang borgol pada Klaus dan Hans. Keduanya dibawa pergi. Hendra tetap berdiri di landasan helikopter. Masih memproses apa yang terjadi. Angin meniup rambutnya. Dia menatap Putri. Dia duduk di lantai, kelelahan, gemetar. Hendra berjalan perlahan, berlutut di hadapannya. Aku, suaranya bergetar, aku harus minta maaf padamu. Putri mengangkat matanya. Anda tidak berhutang apa-apa pada saya. Saya hanya melakukan apa yang benar. Kamu menyelamatkan hidupku, dan aku memperlakukanmu seperti sampah. Air mata mulai mengalir dari matanya. Maafkan aku. Benar-benar maafkan aku. Putri tidak mengatakan apa-apa, hanya menatapnya. Hendra mengusap wajahnya. Dari mana kamu belajar bahasa Jerman? Nenek saya yang mengajarkan. Dia bekerja seumur hidup untuk orang asing dan mewariskan semuanya pada saya. Hendra menggelengkan kepala. Aku menghakimimu. Aku meremehkanmu karena pakaianmu, karena warna kulitmu, karena pekerjaanmu. Dan hampir mati karenanya. Dia berdiri, mengulurkan tangan pada Putri. Bangunlah. Putri menerima tangannya. Dia membantunya berdiri. Siapa namamu? Putri. Putri. Terima kasih dari lubuk hatiku. Hari-hari berikutnya adalah angin puyuh. Berita tentang percobaan pembunuhan menyebar seperti api. Semua koran, semua stasiun TV, semua media sosial. Judul-judul tidak berhenti. Semua ingin mendengar ceritanya. Semua ingin bertemu Putri. Tapi dia tidak menginginkan ketenaran. Dia hanya ingin pulang, kembali ke neneknya, kembali ke kehidupan sederhana. Hendra 3 hari tidak tidur. Dia membatalkan semua kesepakatan dengan Klaus dan Hans. Memanggil pengacara.
auditor, penyidik. Ternyata perusahaan orang Jerman itu hanya kedok. Mereka bangkrut, ingin mencuri perusahaannya, membunuhnya, dan mengambil semuanya. Rencana mereka sempurna. Hampir berhasil. Kalau bukan karena Putri, Hendra tidak bisa berhenti memikirkannya. Tentang bagaimana dia memperlakukannya. Tentang bagaimana dia mempermalukannya. Tentang bagaimana dia hampir mati karena kesombongan murni. Dia harus melakukan sesuatu. Memperbaikinya. Dia pergi ke rumah Putri tanpa pemberitahuan. Mengambil mobilnya, sedan Jerman mewah, dan berkendara ke pinggiran kota. Tempat yang tidak pernah dia kunjungi. Tempat yang tidak pernah dia tahu ada. Jalanan tanah, gubuk-gubuk dari kayu dan batu bata tanpa plester. Anjing liar berkeliaran. Anak-anak tanpa alas kaki bermain di lumpur. Hendra memarkirkan mobil. Orang-orang berhenti untuk melihat. Mobil seperti itu tidak pernah muncul di sini. Dia keluar, bertanya di mana Putri tinggal. Seorang wanita menunjuk gubuk di ujung jalan. Dia berjalan ke sana, mengetuk pintu kayu. Nenek Sari membuka. Wanita berambut abu-abu, kecil, kurus, dengan kerutan dalam di wajahnya. Tapi matanya kuat. Hidup. Dia menatap Hendra dari atas ke bawah. Ini Anda. Itu bukan pertanyaan. Itu pernyataan. Hendra mengangguk. Ya, Bu. Saya Hendra Wijaya. Saya lihat Anda di TV. Anda pria yang diselamatkan cucu saya. Ya, Bu. Nenek menyilangkan tangan. Dan Anda pria yang mempermalukannya. Hendra menunduk. Ya, Bu. Karena itu saya datang. Untuk minta maaf. Nenek diam sejenak, lalu membuka pintu. Masuklah. Hendra masuk. Gubuk itu sangat kecil. Satu kamar. Tempat tidur tua, kompor dua tungku, meja kecil dengan dua kursi, piring-piring ditumpuk di rak kayu, pakaian digantung di tali di dalam rumah, bau sabun cuci dan makanan. Putri duduk di tempat tidur, membaca buku tua. Dia mengangkat mata saat melihat Hendra, menutup buku, berdiri. Pak Wijaya. Putri, aku datang untuk bicara denganmu. Hendra duduk di kursi. Putri, aku datang untuk minta maaf yang sebenarnya. Bukan hanya karena memperlakukanmu dengan buruk, tapi untuk semua yang aku wakili. Untuk mengabaikanmu, untuk berpikir aku lebih baik darimu, untuk menghakimimu dari penampilan, dari warna kulit, dari pekerjaan. Putri tidak mengatakan apa-apa, hanya mendengarkan. Hendra melanjutkan. Kamu menyelamatkan hidupku, dan aku ingin membalasnya. Aku ingin membantumu, membayar pendidikanmu, memberimu rumah yang lebih baik, pekerjaan yang lebih baik, apapun yang kamu butuhkan. Putri menatap neneknya. Nenek menatap balik. Lalu Putri menatap Hendra. Saya tidak butuh amal Anda, Pak. Hendra berkedip. Ini bukan amal. Ini rasa terima kasih. Saya tidak butuh uang untuk merasa lebih baik tentang apa yang saya lakukan. Saya melakukan yang benar, dan itu sudah cukup. Hendra kehilangan kata-kata. Nenek tersenyum miring. Cucu saya tidak seperti Anda, Pak Wijaya. Dia tidak butuh uang untuk punya nilai. Hendra merasakan kata-kata itu seperti pukulan di perut. Sekarang saya tahu itu, Bu. Saya belajar dengan cara yang paling buruk. Dia menatap Putri. Tapi aku tetap ingin membantu. Bukan karena kupikir kamu butuh, tapi karena aku mau. Karena aku merasa itu minimal yang bisa kulakukan. Putri menghela napas. Anda benar-benar ingin membantu. Ya. Maka perbaiki cara Anda memperlakukan orang. Semua orang. Bukan hanya yang bisa memberi Anda sesuatu. Bukan hanya yang punya uang. Tapi semua orang. Resepsionis, pembersih, satpam, kurir. Semua orang. Karena semua orang layak dihormati. Hendra mengangguk. Air mata mulai mengalir lagi. Kamu benar. Dan kalau Anda masih ingin melakukan sesuatu untuk saya, Putri menatap neneknya. Bantu orang lain seperti saya. Orang-orang yang bekerja di gedung Anda, yang mengepel lantai Anda, yang menyajikan kopi Anda. Orang-orang yang tidak terlihat. Beri mereka kesempatan. Dengarkan mereka. Lihat mereka. Hendra berdiri,
mengulurkan tangan pada Putri. Dia menerimanya. Mereka berjabat tangan dengan erat, dengan hormat. Terima kasih, Putri, untuk semuanya. Sama-sama, Pak Wijaya. Hendra pergi dari gubuk itu, kembali ke mobilnya, duduk di sana selama beberapa menit. Menatap tempat ini, realitas yang tidak pernah dia lihat, yang tidak pernah dia pedulikan, dan sekarang tidak bisa dia abaikan. Dia menyalakan mesin dan kembali ke pusat kota. Tapi dia bukan orang yang sama lagi. Sesuatu berubah di dalam dirinya. Sesuatu yang dalam. Dalam minggu-minggu berikutnya, Hendra mulai membuat perubahan. Pertama, dia mengumpulkan semua karyawan kebersihan gedung untuk rapat. Dia secara pribadi minta maaf pada setiap orang. Untuk tahun-tahun tidak terlihat. Untuk tahun-tahun tidak dihormati. Lalu dia menaikkan gaji semua orang, menawarkan kartu belanja, transportasi, asuransi kesehatan, beasiswa pendidikan. Dia menciptakan program pengembangan agar karyawan bisa belajar, mengetahui hal baru, berkembang, dan tidak selamanya terjebak di pekerjaan itu. Persidangan Klaus dan Hans tiba. Pertunjukan media, kamera, reporter, pengacara mahal. Keduanya mencoba membela diri. Bilang itu kebohongan, bahwa Putri mengarang semuanya, bahwa itu kesalahpahaman. Tapi bukti sudah jelas. Helikopter disabotase, rem dipotong, dan Putri mendengar semuanya dan berbicara bahasa Jerman dengan sempurna. Pertahanan mereka runtuh. Mereka dihukum. 15 tahun penjara masing-masing. Percobaan pembunuhan, penipuan, sabotase. Bulan-bulan berlalu. Putri terus tinggal bersama neneknya di gubuk yang sama. Tapi sekarang dia punya beasiswa. Sekolah swasta, guru terbaik, buku terbaik. Hendra yang memaksa. Dan kali ini Putri setuju. Bukan untuk dirinya, untuk neneknya. Karena dia tahu neneknya selalu bermimpi melihat cucunya belajar di sekolah yang sesungguhnya. Nenek Sari menangis saat tahu. Memeluk Putri erat dan bersyukur. Kamu pantas mendapatkan ini, cucuku. Kamu selalu pantas. Lalu suatu hari, Putri menelepon Hendra. Suaranya berbeda. Gemetar. Pak Hendra, saya perlu bicara dengan Anda secara langsung. Hendra merasa tidak enak. Ada apa? Ya, tapi saya lebih suka bicara langsung. Mereka bertemu di kafe yang sama tempat mereka beberapa kali bertemu. Hendra tiba duluan, memesan kopi, menunggu. Putri tiba 15 menit kemudian. Wajahnya pucat, matanya merah. Dia sudah menangis. Hendra berdiri. Apa yang terjadi? Putri duduk, menarik napas dalam. Nenek saya sakit. Kata-kata keluar perlahan. Berat. Kanker. Stadium lanjut. Dokter bilang tidak ada yang bisa dilakukan lagi. Hendra merasakan dadanya sesak. Putri, aku sangat menyesal. Dia mengusap air mata. Dia tidak mau pengobatan. Bilang sudah cukup hidup, bahwa dia damai, bahwa dia hanya ingin menghabiskan waktu yang tersisa dengan tenang. Dan kamu. Saya hancur. Dia satu-satunya yang saya punya. Saya tidak tahu bagaimana akan hidup tanpanya. Hendra menggenggam tangan Putri. Kamu akan hidup. Karena itu yang dia inginkan. Dia membesarkanmu kuat, berani, dan kamu memang begitu. Bulan-bulan berikutnya menyakitkan. Nenek Sari melemah dengan cepat. Hendra menyewa dokter terbaik, perawat, perawatan paliatif. Agar dia tidak merasa sakit, agar dia nyaman. Nenek berterima kasih, tapi tetap teguh pada keputusannya. Saya tidak mau hidup dengan selang-selang. Saya mau hidup sungguhan, sampai detik terakhir. Dan begitulah dia melakukannya. Dia terus membuat teh untuk Putri setiap pagi, terus bercerita, terus tertawa, terus hidup, sampai dia tidak bisa lagi. Di minggu terakhir, Nenek memanggil Hendra. Ingin bicara denganmu berdua saja. Hendra datang ke gubuk. Masuk. Nenek berbaring di tempat tidur. Kurus, lemah, tapi matanya masih bersinar. Duduk di sini, nak. Hendra duduk di kursi di samping tempat tidur. Nenek menggenggam tangannya. Terima kasih sudah menjaga cucuku. Tidak perlu berterima kasih. Ini minimal yang bisa saya lakukan. Tidak, bukan begitu.
Kamu bisa melupakannya. Tapi tidak. Kamu berubah. Dan saya melihatnya. Saya minta satu hal padamu. Jaga dia saat saya sudah tidak ada. Bukan sebagai bos, tapi sebagai teman, sebagai keluarga. Karena dia tidak punya siapa-siapa lagi. Hendra menggenggam tangannya. Saya janji. 3 hari kemudian, nenek meninggal dalam tidurnya. Dalam damai. Putri ada di sampingnya, menggenggam tangannya, menyanyikan lagu yang selalu dinyanyikan nenek untuknya. Dan ketika jantungnya berhenti, Putri tidak berteriak, tidak panik, hanya menangis dalam diam. Karena dia tahu neneknya dalam damai, dan dia menjalani hidup yang bermartabat sampai akhir. Pemakaman sederhana. Sedikit orang. Beberapa tetangga, beberapa teman sekelas Putri, dan Hendra. Dia ada di sisinya sepanjang waktu, mendukungnya. Ketika semua pergi, Putri tetap sendirian di pemakaman. Menatap nisan. Hendra menunggu dari jauh, menghormati momen itu. Setelah 1 jam, dia berbalik, berjalan ke arahnya. Terima kasih sudah di sini. Aku janji padanya akan menjagamu, dan aku akan menepati janji itu. Putri memeluknya dan menangis. Dan Hendra membiarkannya, karena itu yang dia butuhkan saat itu. 2 tahun berlalu sejak malam di landasan helikopter itu. Putri sekarang berusia 17 tahun. Dia menyelesaikan sekolah dan sudah diterima di 3 universitas. Semua dengan beasiswa penuh. Hukum, manajemen, hubungan internasional. Dia belum memutuskan yang mana, tapi dia tahu ingin terus mengubah dunia. Ingin menggunakan pengetahuannya untuk membantu orang, untuk mengubah dunia setidaknya sedikit. Hendra bangga. Dia melihat Putri seperti anak perempuan yang tidak pernah dia punya. Dan dia melihatnya seperti ayah yang tidak pernah dia kenal. Mereka membangun hubungan yang unik, berdasarkan rasa hormat, kekaguman, rasa terima kasih timbal balik. Pada peringatan 2 tahun insiden helikopter, Hendra mengorganisir sebuah acara. Bukan untuk dirinya sendiri, untuk Putri. Dia menyewa aula yang sama seperti sebelumnya. Mengundang orang yang sama dan beberapa yang baru. Pengusaha, jurnalis, pejabat, karyawan, dan Putri, yang tidak tahu apa-apa. Ketika dia tiba di aula, dia tertegun. Ada spanduk raksasa dengan fotonya dan tulisan, keberanian tidak punya warna, tidak punya kelas, tidak punya usia. Dia menatap Hendra. Ini apa? Dia tersenyum. Ini penghargaan. Tapi bukan hanya untukmu. Untuk semua yang kamu wakili. Hendra membawanya ke panggung, mengambil mikrofon. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah datang. Hari ini adalah hari istimewa. 2 tahun lalu hidupku diselamatkan. Dan dalam 2 tahun itu, banyak yang berubah. Aku berubah. Perusahaanku berubah. Dan semua berkat orang yang berdiri di sampingku di sini. Tapi hari ini aku tidak hanya ingin memberinya penghargaan. Aku ingin melakukan sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang menghormati memori neneknya. Sesuatu yang melanjutkan warisan keberanian dan martabat yang mereka wakili. Hendra memberi isyarat dan layar turun di belakangnya dengan presentasi. Hari ini aku mengumumkan pendirian Yayasan Putri dan Nenek Sari. Yayasan yang akan memberikan beasiswa untuk pemuda dari pinggiran, yang akan membiayai proyek-proyek sosial, yang akan memberikan suara pada mereka yang tidak punya suara, yang akan melihat yang tidak terlihat. Aula bertepuk tangan. Putri kehilangan kata-kata. Hendra melanjutkan. Dan presiden yayasan ini adalah Putri sendiri. Karena tidak ada yang lebih baik darinya untuk memimpin proyek ini. Putri menatapnya. Mata penuh air mata. Saya tidak tahu harus bilang apa. Kamu tidak perlu bilang apa-apa. Cukup terima. Dia mengangguk dan memeluknya erat. Dan aula berdiri, bertepuk tangan, berteriak, merayakan. Setelah acara, Putri dan Hendra tetap sendirian di aula kosong. Duduk di salah satu meja dalam keheningan, menatap kursi-kursi kosong, panggung, layar yang masih menyala dengan logo yayasan. Saya tidak pernah membayangkan hidup saya akan seperti ini, kata Putri pelan. Seperti apa? 2 tahun lalu saya hanya gadis miskin yang mengepel lantai. Tidak terlihat. Dan sekarang, dia melihat sekeliling. Sekarang saya di sini, presiden yayasan,
Dengan kesempatan yang tidak pernah saya impikan. Hendra tersenyum. Kamu selalu lebih dari gadis yang mengepel lantai. Kamu selalu luar biasa. Kamu hanya butuh kesempatan. Putri menatapnya. Dan kamu memberiku kesempatan itu. Tidak. Kamu yang mendapatkan kesempatan itu. Ketika kamu berani mengatakan kebenaran. Ketika kamu menolak untuk diam. Ketika kamu menyelamatkan hidupku. Bahkan setelah aku mempermalukanmu. Mereka diam lagi. Keheningan yang nyaman. Orang-orang yang saling memahami tanpa kata-kata. Nenek saya pasti bangga, kata Putri. Aku tahu dia bangga. Dimanapun dia berada, dia melihat semua ini dan tersenyum. Putri juga tersenyum. Dia selalu bilang pengetahuan adalah satu-satunya hal yang tidak bisa diambil siapapun dari kita. Dan kita harus menggunakan pengetahuan itu untuk berbuat baik. Dia wanita yang bijaksana. Ya, dan aku akan menghormatinya setiap hari. Dengan melakukan yang benar. Dengan membantu yang membutuhkan. Dengan memberikan suara pada yang tidak punya suara. Dan begitulah kisah ini berakhir. Tapi sebenarnya tidak berakhir. Karena kisah seperti ini terus berlanjut. Mereka bergema. Mereka menginspirasi. Mereka mentransformasi. Putri hari ini adalah wanita sukses. Bukan karena uang, tapi karena dampak yang dia berikan. Dia membantu ratusan pemuda mendapat kesempatan. Dia mengubah budaya salah satu perusahaan terbesar di negeri ini. Dan yang paling penting, dia membuktikan bahwa tidak peduli dari mana kamu berasal, tidak peduli warna kulitmu, tidak peduli kelas sosialmu. Yang penting adalah besarnya keberanianmu dan kekuatan karaktermu. Dan kamu yang menonton sekarang? Apa yang kamu rasakan dari kisah ini? Apakah menyentuhmu? Membuatmu berpikir? Membuatmu ingin menjadi lebih baik? Karena kisah seperti ini hanya bermakna ketika dibagikan, ketika menyentuh hati, ketika mengubah pikiran. Dan ingat, kamu tidak tak terlihat. Kamu penting. Dan kamu bisa mengubah dunia. Percayalah itu. Selalu.